Film ini dibuka pada tahun 1969, di mana pahlawan perang yang dihormati Kolonel Kim Jin Pyong berada di ambang kenaikan pangkat. Ayah mertuanya adalah seorang komandan sehingga banyak yang berasumsi jika dia dipromosikan karena koneksinya. Dari ayah mertua yang seorang komandan hingga istrinya yang cantik, Jin Pyong menjadi sasaran kecemburuan oleh banyak orang, baik para perwira dan istri-istri mereka. Suatu hari, Kapten Kyung Woo Jin dipindahkan ke pasukan Jin Pyong dan mereka tinggal di sebelah bersama istrinya Ga Hae-yun. Woo Jin juga bertugas di Perang Vietnam dan dipromosikan karena kinerjanya. Istri Woo Jin memiliki nama unik yaitu Ga Hae-yun. Dia juga memiliki tanggal ulang tahun yang sama dengan Jin Pyong. Meskipun banyak yang cemburu terhadap mertua dan istrinya yang cantik, namun kasih sayangnya kepada Suk Jin telah surut. Itu karena gangguan pasca trauma dari Perang Vietnam. Jadi mereka bergenjrot hanya untuk mendapatkan anak. Jin Pyong kemudian mengetahui jika bawahannya Woo Jin telah pindah ke sebelah rumahnya. Berjalan di malam hari, perhatian Jin Pyong teralihkan oleh burung-burung peliharaan Ga Hae-yun. Ga Hae-yun kemudian keluar dan mengejutkan Jin Pyong. Mereka berbincang singkat dan Jin Pyong begitu terpesona ketika melihat Ga Hae-yun. Keesokan harinya, Jin Pyong pergi ke rumah sakit untuk mengatasi gangguan mental akibat pasca trauma perang. Dia terus mengalami mimpi buruk tentang tentara yang gugur di bawah komandonya. Setelah itu, Jin Pyong diundang ke sebuah acara di rumah sakit militer yang diselenggarakan oleh istri para perwira dan mereka menjadi sukarelawan. Ketika mereka sedang mengambil foto, Ga Hae-yun kemudian tiba. Para istri perwira tampak tidak senang dengan sikap lembut yang ditunjukkannya. Terlebih dia yang paling cantik di antara yang lainnya. Di dalam, Suk Jin bertanya kepada Ga Hae-yun alasan dia belum memiliki anak. Ga Hae-yun menegaskan mereka menginginkannya tapi memang belum mendapatkannya saja. Saat seorang pasien meminta bantuan Suk Jin, dia dengan senang hati menerimanya. Tetapi ketika dia mendekat, ternyata pasien mengeluarkan pisau yang tersembunyi dan mencoba menusuknya. Ga Hae-yun yang menyadari itu segera mendorongnya, tapi pasien malah menangkapnya. Jin Pyong berusaha menenangkan pasien, tetapi itu tidak berhasil, dan leher Ga Hae-yun mulai tergores. Ia kemudian menodongkan pistol di mana Ga Hae-yun meminta untuk tidak menembaknya. Setelah keadaan dapat dikendalikan, pasien ternyata melakukan hal tidak terduga sehingga tembakan mengenai leher Ga Hae-yun. Jin Pyong kemudian memeriksa Ga Hae-yun yang terluka, namun dia malah khawatir tentang antingnya yang hilang. Setelah insiden di rumah sakit, para istri perwira masih saja menggosipkan Ga Hae-yun yang dirasa sok tenang saat kejadian. Mereka merasa dia selalu mencari perhatian terlebih karena dia keturunan Cina. Di saat Woo Jin melampiaskan amarahnya kepada sang pasien, Jin Pyong memutuskan untuk menjenguk Ga Hae-yun. Dia bertemu dengan ibu kandungnya yang sedang berdebat dengan Ga Hae-yun. Dia mengusir pergi ibunya dan membuang obat darinya. Kemudian, Jin Pyong meminta maaf atas kejadian tersebut dan Ga Hae-yun berterima kasih atas bunga yang ia berikan. Pasien sebelumnya ternyata adalah mantan penjuang di Vietnam. Disinyalir dia menderita gangguan jiwa akibat disiksa selama berjuang di sana. Jin Pyong juga membawakannya makanan. Sambil menyuapinya, dia juga berhasil menemukan anting yang sebelumnya hilang. Dia memasakkan anting itu kepada Ga Hae-yun yang menganggap Jin Pyong sangat keren saat melindunginya di rumah sakit tadi. Setelahnya di kantor, Jin Pyong membebaskan seseorang bernama Kyung, pemilik balai musik yang juga mantan tentara. Setiap hari Senin, Kyung mengadakan pesta dansa di rumahnya untuk para istri perwira. Dia merasa mereka kesepian dan juga bosan. Jin Pyong nampaknya terus memikirkan Ga Hae-yun. Dia tidak bisa melepaskan bayangan dirinya dari benaknya. Untuk menyambut tetangga baru mereka, kedua keluarga kemudian memilih untuk piknik bersama. Woo Jin terus menceritakan kisah tentang Jin Pyong saat perang. Suk Jin mencoba menghentikannya karena hanya membawa trauma, tapi dia tidak mendengarkannya. Jadi Jin Pyong memintanya untuk berhenti secara langsung. Saat Suk Jin ke toilet dan Woo Jin pergi mengambil bir, Jin Pyong bertanya kepadanya apakah dia bisa berdansa. Keduanya saling berbagi cerita di mana Ga Hae-yun juga mengaku sangat senang dengan perhatian Jin Pyong ketika di rumah sakit. Menurutnya koreografi itu sangat bagus. Jadi Jin Pyong dengan cepat memberikannya kepada Ga Hae-yun. Saat mendengarkan musik di balai musik Kyung, Jin Pyong dan Woo Jin bertemu Hak-soo, mantan bawahan Jin Pyong dan teman Woo Jin. Sepertinya mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara Ga Hae-yun pergi ke penjahit. Suaminya meminta dia mengenakan gaun yang cocok untuk pesta nanti malam. Penjahit mengira Woo Jin ingin memanfaatkan istrinya, tetapi Ga Hae-yun rela melakukan apapun untuk membantu suaminya. Ketika di pesta, perhatian para tamu langsung teralihkan ketika melihat Ga Hae-yun. Para lelaki memuji penampilannya.
Sementara para istri merasa gaun yang ia kenakan seperti gaun wanita penghibur. Pasukan komandan sekaligus ayah mertua Jin Pyong mengajaknya untuk berdansa, meminta izin kepada Woo Jin yang dia terima. Untuk menyelamatkannya dari situasi ini, Jin Pyong mengambil mikrofon dan bernyanyi. Tetapi upayanya gagal karena Gahyun terus berdansa sambil sentuh punggungnya. Di toilet, Gahyun mendatangi Jin Pyong dan berterima kasih atas upayanya tadi. Keduanya saling memandang, dan akhirnya Jin Pyong menyambar bibirnya, membuat momen mesra sesaat sebelum Gahyun menyadari jika semua itu tidak benar. Seperti yang diharapkan, gibahan untuk Gahyun terus berlanjut karena gaya nyentriknya ketika pesta semalam. Diketahui jika ayahnya sakit meningsoi karena disentri, sedangkan ibu kandungnya dulu melarikan diri. Ibu Woo Jin menemukannya dan kemudian membawanya dalam keluarga. Suk-jin merasa kasihan padanya, tetapi para wanita merasa jijik karena dia menikah dengan pria yang tumbuh besar bersamanya. Saat Suk-jin mengaku menyukai Gahyun, salah satu ibu mengatakan mungkin mereka memiliki kesamaan. Suk-jin kemudian memintanya untuk membuatkannya kimchi. Dia terlihat tersinggung dan meminta ini sebagai hukuman. Yang lain tentu setuju karena pangkat suami mereka lebih rendah. Sementara itu, Jin Pyong belajar menari di balai musik Kyung. Haksu curiga Jin Pyong menyukai seseorang karena dia tampak bergairah. Saat kedua keluarga makan bersama, Jin Pyong secara diam-diam menulis di kertas untuk mengajak Gahyun bertemu di luar. Gahyun awalnya canggung, namun akhirnya menyetujui itu. Mereka bertemu di Katedral Tionghoa. Gahyun sangat gugup dan jantungnya berdebar kencang saat Jin Pyong memegang tangannya. Mereka berkecup manja dan akhirnya bergencrot ria. Beberapa hari berselang, Woo Jin dikirim dalam misi atas rekomendasi Jin Pyong. Jadi dia akan pergi beberapa hari meninggalkan istrinya. Ketika Jin Pyong mengunjungi rumahnya, Gahyun sudah menduga jika itu rencana Jin Pyong agar mereka bisa berduaan. Dia mulai merasa ragu dan takut dengan cara yang dilakukan Jin Pyong. Jadi dia lebih memilih untuk mengembalikan korek apinya. Saat minum di balai musik, Kyung bertanya tentang wanita yang disukai Jin Pyong. Dan Jin Pyong memberitahu jika wanita itu adalah Gahyun. Kyung berpikir akan lebih baik jika mereka tidak bertemu lagi. Merasa Jin Pyong bukan tipe pria seperti itu. Di malam harinya, para ibu-ibu membawakan sup rumput laut karena besok adalah ulang tahunnya. Jin Pyong juga membawakan Gahyun sesuatu karena berpikir jika besok adalah ulang tahunnya juga. Keduanya menghabiskan waktu bersama. Gahyun berharap suaminya menghilang agar dia bisa bersama Jin Pyong. Tapi dia juga takut jika hal itu benar-benar terjadi. Dia senang mendengar jika Jin Pyong tidak bisa bernapas tanpa dirinya. Gahyun membawanya ke kamar dan di sana mereka berbicara tentang bekas luka pasca perang. Sesi ditutup dengan mereka yang kembali bergencrot. Jin Pyong dan Gahyun rutin melakukan pertemuan secara rahasia. Mereka menari di balai musik. Jin Pyong juga mengajarinya mengemudi. Saat mereka berbicara, Gahyun berujar bahwa orang yang seharusnya melindunginya telah menyakitinya. Hubungan romantis mereka semakin dalam. Tetapi saat itu, Gahyun menerima telepon yang mengabarkan jika ibu kandungnya sakit. Tanpa menunggu lama, ia langsung berangkat ke rumah sakit ditemani oleh Jin Pyong. Di rumah sakit, mereka bertemu dengan ibu mertuanya. Merasakan sesuatu, ibu mertuanya bertanya apakah Jin Pyong pria yang menyukainya. Dia sangat mendukung keputusan Gahyun. Berpikir bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik dari putranya yang dianggap sebagai orang jahat karena pelakuannya selama ini. Diliputi rasa bersalah, Gahyun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya bersama Jin Pyong. Di sisi lain, dia sangat mencari Jin Pyong tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, dia berjanji tidak akan menemuinya lagi. Begitu juga sebaliknya, dia ingin Jin Pyong berusaha untuk tidak menemuinya. Sulit bagi Jin Pyong untuk melupakan Gahyun. Dia akhirnya menyusun rencana untuk menuduh Woo Jin melakukan perbuatan ilegal. Meminta bantuan Haksu, Jin Pyong berencana menjebak Woo Jin atas penyelundupan barang ilegal. Terlepas dari upaya Jin Pyong, ibu Woo Jin nampak ragu jika itu ulah anaknya. Jadi, dia berpendapat bahwa Jin Pyong mungkin berada di balik rencana tersebut. Rencana kemudian tidak berhasil karena Woo Jin hebat dalam menjilat atasan. Dia mengerjakan tugas-tugas mereka, membantu istri si perwira dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Gahyun menganggap tindakan Woo Jin sangat menyedihkan. Akhirnya Jin Pyong dipromosikan menjadi jenderal dan diadakan pesta untuk perayaan. Gahyun dan Woo Jin juga menghadiri pesta tersebut. Meski Jin Pyong dikelilingi oleh orang yang memberikan selamat padanya, pandangan dia hanya berfokus pada Gahyun. Di pesta ini juga, Sung Jin mengumumkan jika dia sedang hamil. Jadi semua kembali memberikan selamat kepada mereka. Namun Jin Pyong dan Gahyun nampak tidak senang mendengar berita tersebut.
Di penghujung malam, ketika Gahyun sedang memanggang daging di luar, Jin Pyong yang mabuk mendatanginya memberitahu jika dia akan membawa Woo Jin pergi bersamanya ke kota, agar Gahyun bisa pergi bersamanya. Gahyun menolak ide tersebut karena sebelumnya dia sudah berjanji untuk tidak bertemu satu sama lain. Tidak dapat membendung perasaannya, Jin Pyong akhirnya meledak dan berteriak kepada Gahyun, memperlihatkan hubungan mereka di depan semua orang. Semua orang di rumah menyaksikan ini, di mana Jin Pyong berteriak tentang mengapa Gahyun meninggalkannya. Ia begitu emosional. Sugjin yang melihat ini sangat terpukul dan terhina. Belakangan ayah mertuanya ingin Jin Pyong kembali dikirim ke Vietnam karena telah menghina putrinya. Dia kemudian berteriak karena telah menyakiti putrinya Sugjin saat dia hamidun. Tapi Sugjin siap berbicara kembali dengannya setelah ia kembali. Jin Pyong kemudian mengunjungi Gahyun untuk meminta maaf. Dia bertanya apakah Gahyun pernah mencintainya dan apakah cinta itu masih ada sampai sekarang. Jin Pyong bersedia melepas karir militernya demi Gahyun dan mengajaknya untuk ke suatu pantai di Thailand untuk menghabiskan waktu berdua. Gahyun bagaimanapun mengatakan bahwa dia tidak begitu mencintainya dan menolak mengorbankan hidupnya. Jin Pyong terkejut dengan jawaban itu, dia bahkan tidak bisa bernafas tanpanya. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa hidup? Dia mengakhiri hidupnya dengan sebuah tembakan. Meski begitu, ternyata usaha bunder Jin Pyong gagal. Dia selamat dan akhirnya dikirim ke Vietnam. Para istri perwira mendiskusikan hal ini, memproses apa yang terjadi dan bertanya ke satu sama lain, apakah pria bersedia bundir demi mereka. 2 tahun kemudian, saat menghadiri sebuah pesta resmi, sekelompok pria unit khusus dari Vietnam mendekati Gahyun. Mereka memberitahu bahwa Jin Pyong meningsoi di medan perang saat membimbing mereka. Di saat-saat terakhirnya, dia mengambil foto Polaroid Gahyun dan dirinya. Meski hubungan mereka sangat singkat, foto Polaroid tersebut menangkap momen bahagia saat mereka berdansa di balai musik Kyong. Sebuah kalimat pendek tertulis di belakang foto, "Kekasihku." Gahyun mulai menangis saat dia melihat foto tubuh Jin Pyong dengan tato namanya di lengan. Dia berjanji tidak akan pernah melupakannya sebelum dia meningsoi, dan dia benar-benar melakukannya. Dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue ucap dulu, see you guys.